Isbat dan pengakuan itu beda. Nggih. Nggih. Isbat dan fatwa itu juga beda. Nggih. Apalagi hanya sebatas pernyataan. Monggo para rawuh, jangan keluar dari NU, jangan memusuhi NU, tapi ayo melakukan sesuatu yang kebetulan NU belum melakukannya, termasuk meluruskan masalah nasab, meluruskan sejarah yang dibelokkan, baik sejarah nasional atau sejarah berdirinya NU. Ajaran yang dihurafatkan ayo diluruskan, makam-makam palsu ayo ndang diurus, gek ndang dibongkar. Sing ngejak perang sapa? PWI nate ngajak ngoten niku. Kene apa kok kene sing diarani memecah belah? Kok kene sing diarani ngisruh? Arep kula bantah iki kiaiku dhewe. Sing dawuh ngono kuwi lho. Ora tak bantah iku ya piye? Yang kedua tentang taklim atau takzim, menghormati anaknya guru seperti yang jenengan sampaikan tadi di taklimu taklim. Nah, atau yang sekarang sudah terjadi di Nusantara ini, bahwa seorang santri ini harus patuh kepada gurunya. Apapun yang terjadi, wajib patuh, dan seolah-olah kalau beda pendapat pasti katanya tidak dapat barokah. Walat. Iya, aku walat, tidak dapat ilmu yang manfaat. Nah, lah kuwi lho enek sing ceramah jarene Indonesia milik wali-wali tarim. Lah kapan mbahmu babat alas, Kang? Lele Indonesia milik wali-wali tarim endi sertifikate? Ojo ngono po. Sementara kita ni badhe bantah rawani jerene kono putune Kanjeng Nabi. Didobrak mboten ngenten iki. Terus pas menghajar anak kecil diproses secara hukum di depan jaksa, nyuding. Woi, yang keturunan Rasul anak apa ente? Akhirnya hakimnya ngeper. Lah gitu. Iso-iso polisi jaksane ngeper wedi, khawatir gak oleh syafaat. Kok wani mengadili saya? Yang keturunan Rasulullah, aneh apa ente? Andai saya jaksanya, tak jawab la aneh wala ente. Yang keturunan Nabi saya apa sama? Aku duduk, kon yo duduk. Dan memang kalau keturunan Nabi terus nggak oleh dihukum. Siti Fatimah, Nabi dewe lho sing dawuh, wallahi lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqata'tu yadah. Jangankan sopo-sopo, anakku dewe Fatimah nyolong, lamun tak ketok kok tangane. Yang beliau sampaikan sangat ringkas ya, padat berisi. Isinya adalah untuk memberikan semangat kepada kita semua untuk terus mengaji dan mengkaji tentang silsilah nasabah Alawi. Walaupun sudah 3 tahun berjalan sampai sekarang ini, tetapi masih banyak saudara kita yang belum menerima informasi ini ya. Apalagi Mukibin itu masih keras hati gitu loh. Dan menuduh panjenengan itu sakit hati, iri dengki gitu. Wah, malah neo PKI. Mana ada santrinya Said Alwi Al-Maliki Muhammad
bin Alwi Al-Maliki Neo PKI mana ada. Nah, ini kan ada isu ya yang sebenarnya sudah lama ya. Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang katanya mengisbat nasabah Alawi itu dijadikan dasar kelas ulama-ulama besar dari Duriyah Nabi melalui jalur Al-Hasani saja mengisbat Alawi. Kebiasaan mereka itu ya seperti itu, comot-comot klaim-klaim ini. Nah ini menurut panjenengan bagaimana, dan mungkin Pak Yai Ja'far, Sodik, Fauzi sampaikan kepada seluruh pemirsa tentang pengalaman panjenengan, mungkin cerita dari keluarga Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di sana. Monggo ya. Oke. Baik, terima kasih Yai. Sama-sama. Isbat dan pengakuan itu beda. Okay. Isbat dan fatwa itu juga beda. Okay. Apalagi hanya sebatas pernyataan. Nah, sekarang kalau fatwa digunakan untuk menjadi metode isbat nasab itu ya jelas tertolak. Tidak bisa, karena metode isbat nasab sudah ditentukan dan disepakati oleh para pakar-pakar nasab dan ulama-ulamanya. Metode nasab yang seperti tercatat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, terus Al-Kafi Al-Muntahu fi Ilmil Nasab, terus Muqaddimah dan Usul, itu semuanya walaupun kadang-kadang beda bahasa, beda narasi, tapi metodenya itu tidak jauh beda di antara satu dengan yang lainnya itu, Kiai. Nah, saya jelaskan kepada para kiai atau para gus yang langsung japri saya menanyakan tentang sikap dan tanggapan fatwa Multaqo Brebes itu. Jadi saya sebelum menyampaikan apa penjelasan saya bilang kepada beliau-beliau, Sayyid Ahmad bin Alwi Al-Maliki itu adalah guru saya. Jadi alal ain waros, katanya orang Arab. Iya. Sam'an wa ta'atan, hormat dan takdim ya, kepada beliau. Sama ini halnya dengan Imam Syafi'i. Ketika beliau hendak mendirikan madhab, Imam Syafi'i setiap ditanya bagaimana tentang madhabnya Imam Malik, amma Malik fahuwa syaikhi. Imam Malik itu adalah guru saya. Nah, tapi walakin li ijtihad walahu ijtihad. Nah, jadi bagi saya adalah ijtihad saya dan bagi beliau adalah ijtihad beliau. Nah, amma usul syar inda Imamuna Malik, jadi usul pondasi syariat bagi Imam Malik imma ya'khud bil Qur'an, katanya Imam Syafi'i, wa imma ya'khud bil ahadis wa yatrukul Qur'an, wa imma yatrukul ahadis wa ya'khud bil Qur'an, wa imma yatruk keduanya dan mengambil dengan aqwalus sahabat. Kadang-kadang semuanya itu ditinggal, mengambil dengan adat ahli Madinah. Nah, ini katanya Imam Syafi'i. Itulah pedoman bermadhab Imam Malik. Adapun Imam Malik ya syaihi, tetap beliau takzim dan hormat tinggi. Nah, amma syar'u indi fahuwa arba'. Adapun syariat bagiku, kata Imam Syafi'i, itu adalah 4. Alkitab yaitu Al-Quran, wal ahadis yaitu sunnah. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ditemui di Al-Quran, ya hadis. Tidak ditemukan di keduanya, baru al-ijma. Nah, setelah tidak ditemukan di antara yang 3, baru al-qiyas, ya bitartib. Nah, di situ. Jadi adapun tentang fatwa ini, yang pertama beliau tetap guru dan saya takzim dan hormat kepada beliau. Nah, sekarang kembali kepada fatwa. Nah, sekarang fatwa itu ya tetap fatwa, ya. Terus kalau itu mau dijadikan isbat, ya tidak bisa. Karena di dalam isbat nasab sudah ada kaidahnya dan metodenya. Dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Misalnya metode suhra wal istifadah, ya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Terus misalnya metode kitab sezaman, ya kriteria penjelasan dan catatan itu yang harus dipenuhi seperti apa. Terus bahkan kemarin ya di video terbaru saya kemarin, karena saya mengutip tentang cerita atau klarifikasi dari Gus Fakih, KRT Fakih, yang mendatangi Said Anas Al-Hasani Madinah, Nakib Madinah.
dan karena sebelumnya itu di framing bahwa Said Anas Al-Qutbi itu mengakui, Di dalam kitab Al-Usul itu. iya, mengakui dan isbat nasab Ba'alawi. Iya. Ternyata setelah Gus Fakih sowan dan mengklarifikasi, ternyata katanya hanya sebatas menulis saja. Berdasarkan apa yang beliau dengar dan ia ketahui, tanpa menyertakan referensinya berdasarkan kitab ini itu gitu. Nah, di fatwa beliau Said Ahmad itu juga beliau menulis fatwa itu hanya berdasarkan apa yang beliau lihat dan beliau ketahui, bahwa ayahanda beliau yaitu merupakan guru saya rahmatullah alaih wa alaih wa lahul fatihah. Amin. Jadi menurut apa yang beliau ketahui dan beliau lihat dan beliau saksikan bahwa hubungan baik antara ayahanda beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dengan para habaib. Jadi itu hanya berdasarkan apa yang beliau saksikan, dan saya juga melihat fatwa itu, saya melihat sampai selesai. Ya. Nah, di situ ada watawatar siruhum katanya, dan telah tawatur menjadi tawatir tentang sejarah-sejarahnya, iya, sejarah-sejarahnya menyambung terus. Nah, itu kan pendapat beliau. Nah, referensinya juga tidak Akurat disertakan. Ya, sama seperti kasusnya Sayyid Anas Al-Qutbi. Itu beliau hanya menulis apa yang beliau ketahui tanpa sumber referensi. Seperti itu, Kiai. Alhamdulillah, penjelasan yang sangat luar biasa. Para pemirsa semua, baik yang mukibin atau yang sudah menyadari ya, yang berada dengan kita di belakang bareng-bareng bersama dengan kita. Penjelasan beliau luar biasa. Beliau tidak kenal takut kualat atau tidak punya berkat ya dari keilmuannya. Gus Aziz Jazuli itu ya dari Dalwa ya. Tapi Dalwa Habib beliau tidak pro. Lah karena kembali kepada hakikat sanad ilmu itu, kalau kita runut sampai ke atas itu nggak ada yang milik kita. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Wah, harta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Tahta itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Ilmu itu milik saya, hakikatnya milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja. Jadi kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya sekedar titipan saja. Bahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hanya lillahi rabbil alamin semua. Para rawuh, nyun sewu, nasab mereka itu ada minimal 2 kejanggalan. Bakdo diteliti konco-konco, ada yang nasab mereka itu laire anake luwih dhisik timbang laire bapake. Gek kene panggah kon percaya. Wonten malih jarak antar lair bapak dan anak mek kur kacek 3 tahun. Ngono kuwi kene panggah kon percaya. Lah piye carane percaya? Dong. Monggo para rawuh, jangan keluar dari NU. Jangan memusuhi NU, tapi ayo melakukan sesuatu yang kebetulan NU belum melakukannya, termasuk meluruskan masalah nasab, meluruskan sejarah yang dibelokkan, baik sejarah nasional atau sejarah berdirinya NU. Ajaran yang dihurafatkan ayo diluruskan, makam-makam palsu ayo ndang diurus, gek ndang dibongkar. Apa memecah belah, kita nggak pernah mengkafirkan orang lain, kita nggak pernah menyesatkan orang lain. Ya napa nggih? Saniki lek ndelok teng YouTube sing ngarani monyet, kono apa kene sing ngarani monyet? Marzuki nate mboten ngarani kono monyet.
Kene apa kok duduk kono sing diarani memecah belah? Kok duduk kono sing diarani menghina? Dari tadi kula ceramah enek kalimat sing ngelokne kono? Mboten enten. Kula ngarani kono babi? Mboten. Ngarani kono pitik? Mboten. Kene apa kok kono dia ora dituduh? Kene dituduh. Sing ngejak ngasah golok sapa? Sing ngejak ngasah pedang sapa? Sing ngejak perang sapa? PWI nate ngajak ngoten niku. Kene apa kok kene sing diarani memecah belah? Kok kene sing diarani ngisruh? Arep kula bantah iki kiaiku dhewe. Sing dawuh ngono kuwi lho. Ora tak bantah iku ya piye. Terus yang kedua tentang taklim atau takzim, menghormati anaknya guru seperti yang jenengan sampaikan tadi di taklimu taklim. Nah, atau yang sekarang sudah terjadi di Nusantara ini, bahwa seorang santri ini harus patuh kepada gurunya. Apapun yang terjadi, wajib patuh, dan seolah-olah kalau beda pendapat pasti katanya tidak dapat berkah. Walat. Iya, aku walat, tidak dapat ilmu yang manfaat. Nah, saya kaji dulu tentang Imam Syafi'i yang digeruduk oleh teman-temannya karena membedai Imam Malik. Jadi ketika Imam Syafi'i didatangi, ala rislika ya Syafi'i, katanya. Jadi tenang kamu ini, jangan terlalu vokal ya, terlalu menonjol sehingga kamu melebihi gurunya. Katanya Imam, ada seseorang di antaranya itu, engkau telah sesat wahai Syafi'i. Sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Ini sudah ada dari sejak dulu. Ternyata ini. Katanya Imam Syafi'i dijawab dengan tenang. Bal antum mudil. Bahkan kalian yang menyesatkan, dan yang sesat kalian semua. Karena kalian semua fanatik buta terhadap Imam Malik. Dari mana saya berfanatik buta kepada Imam Malik? Kan kalian semua yang berbicara, inna fil maghrib qolan siya li Malik yashrabu bihan nas. Jadi di Maroko itu ada sebuah aliran ilmu untuk Imam Malik yang manusia semua meminum dari situ. Berlebihan lah ini. Berlebihan. Bulu kan. Bulu fitin. Katanya Imam Syafi'i. Terus akhirnya ada yang juga menentang Imam Syafi'i. Andalah yang sesat, katanya Imam Syafi'i. Anta ja'alal ilma ala masyrubin wahid. Subhanallah. Kalian semua menjadikan sumber ilmu ini bersumber dari satu sumber yang sama. Luar biasa. Di sini kalau memang kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti orang-orang yang fanatik itu, maka kekayaan ilmu yang ada di bumi ini akan menjadi mengerucut kepada satu sumber dan tidak akan pernah berkembang. Iya, di situ kayak jumut namanya. Jumut. Lurus ya, subhanallah. Saya suka lulusan Mekah, lulusan Madinah daripada lulusan Yaman Tarim, itu saya lebih suka. Ini loh masanya. Kalau Tarim beda ya, harus mendahulukan adab, itu sufinya dulu didahulukan, akalnya diletakkan di bawah. Nah ini yang saya tidak suka. Lulusan Dar Al Mustafa Tarim 112an kemana sudah pesan ya, jangan menjadi agen-agen khurafat di negeri ini, ajur ke Indonesia. Ya kalau kayak jenengan ini ada 10 orang saja, wah cukup mencerdaskan anak bangsa. Insya Allah umat Islam bisa 2-3 langkah lebih maju daripada sebelumnya. Apalagi tokoh-tokoh seperti panjenengan ini dibutuhkan oleh nahdiyat di Madura, di Indonesia umumnya. Ini sering juga disampaikan oleh Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, al-ilmu nurun yakdifullahu ala qalbi ibadihi man sya'. Ilmu itu adalah cahaya ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di hati setiap hambanya, ya, kehendaki sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak
saya, bukan kehendak guru saya, bukan kehendak murid saya. Jadi saya ya memang takjub kepada Bahsul Masail yang diadakan di Lirboyo, santri-santri. Nggih. Wah, secara usulnya itu, pertanyaannya itu pokoknya hebat-hebat lah. Nggih. Saya sering lihat Bahsul Masail Situgiri, Bahsul Masail Lirboyo. Tapi kemana mereka santri-santri yang hebat itu yang bertanya di saat Bahsul Masail itu setelah pulang? Kok nggak jadi apa-apa lah. Di sini bedanya Indonesia dengan Timur Tengah. Nggih. Kalau lulusan Timur Tengah, mereka itu lebih enjoy menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka dapat di Mekah, enjoy menyampaikannya. Karena tidak ada kekangan Nggih. Nggih. dari guru, tidak ada batasan-batasan. Sebenarnya ya, kalau saya lihat, santri-santri itu banyak yang potensial untuk mengembangkan dakwahnya, pengetahuannya. Tapi setelah pulang pondok ya karena terkekang, katanya jenengan tadi, dikangkang, dikongkong, pokoknya ya akhirnya santri-santri tetap takut. Takut. Nggih. Mau berkarya takut, mau menyampaikan dakwahnya takut. Jangan begitu. Nggih. Beda politik aja langsung. Nggak mau beda semat guru, kewalat, nggak dapat berkah. Nggak berkah. Ya akhirnya santri-santri itu ya nggak bisa ngapa-ngapain.